Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat form obat menggunakan aplikasi Visual Basic dengan aplikasi Microsoft Access. Baiklah, langsung saja. Di sini tampilannya sudah terlihat tampilan aplikasi Microsoft Visual Basic. Nah, ketika Anda sudah masuk di aplikasi Visual Basic, Anda silakan mencik VB Enterprise Edition Control, kemudian open. Nah, setelah ini kalian pilih yes. Nah, di sini sudah terlihat semua, ada tuh di sebelah kiri ada general, di sini ada project, dan di sini ada properties. Lanjut, kita pilih form, karena di sini kita akan membuat form. Di sini formnya sudah kelihatan, kita tarik lebar supaya kita mudah untuk mengedit. Nah, selanjutnya kita mengambil label dengan huruf kapital ini. Ada labelnya, kita taruh di sini. Oke, kita mengambil sebanyak 5 kali untuk pengisiannya. Oke, selanjutnya label 4 dan label 5. Oke, sekarang saya atur dulu. Label 5. Nah, label 4-nya sudah muncul. Oke, ini kita memperbesar. Ini terlalu kecil. Kita sesuaikan saja. Kita taruh rapi-rapi sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke, kita sesuaikan saja sesuai keinginan kita dalam ini. Oke. Sekarang nama label ini kita mau ganti. Nah, label 1 kita ganti menjadi kode obat. Ganti menjadi kode obat. Kemudian label 2 kita ganti menjadi nama obat. Kemudian label 3 kita mengganti menjadi jenis obat. Jenis obat. Nah, label 4 kita mengganti menjadi harga. Harga obat. Kode obat, nama obat. Nah, di sini ada pembelinya. Di sini saya mau kasih pembeli harga obat, jenis obat. Sudah ada. Nah, selanjutnya kita mengambil text box-nya untuk mengisi misalnya kode obatnya apa. Oke, kita ambil lagi sebanyak 5. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan yang ingin kita gunakan. Oke, kita atur saja supaya terlihat rapi. Ya sudah, sekarang teks satunya ini kita hapus saja setiap tulisan yang ada pada
Get teks, teks yang dihapus, teks dulunya dihapus. Oke, kita mau ambil command button untuk membuat tanda tombolnya di caption, di properties, bagian properties kita tulis simpan. Simpan. Oke, sekarang kita mau ambil addc, kita taruh saja di samping simpan. Ini tombol simpannya kurang besar. Oke. Sekarang saya mau perbesar lagi ini. Kemudian saya mau ambil data grid. Kita tarik. Oke. Kita selesaikan saja. Kita perbesar. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita mau buka lagi Microsoft Office kita. Nah, caranya itu kita masuk di Blank Database. Nah, di sini kita masuk ke file. Nah, kemudian di sini kita pilih new folder. Nah, kita bikin folder baru, eh, misalnya nama saya Marsha 220330. Kemudian kita masuk ke filenya, kita buat misalnya mahasiswa. Kemudian kita pilih akses formatnya, kemudian oke. Nah, kemudian kita create. Setelah itu kita masuk di bagian, kita masuk tabelnya dulu, kita ganti menjadi mahasiswa latihan mahasiswa latihan. Oke. Nah, sudah, sekarang kita masukkan tadi nama-nama yang sudah kita buat di form. Yaitu tadi yang pertama adalah kode obat, kemudian nama obat, kemudian jenis obat, kemudian harga obat, dan pembeli. 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah, saatnya kita X ini. Yes. Oke. Sudah. Saatnya kita masuk di bagian, kita klik ini, kemudian ada DC tadi, kemudian kita pilih ada DC properties. Nah, di sini ada kita pilih build. Nah, di sini kita pilih 4.0, kemudian next. Nah, sini kemudian kita pilih file yang ingin kita tunjukkan. Tadi nama file kita Marsha 220330. Di sini ada siswa. Oke. Mahasiswa, kemudian kita open, kemudian test connection. Nah, di sini sukses, kemudian kita tulis, kita tekan OK. Setelah itu kita OK lagi, dan kita masuk di record the source, kemudian HMD table, kemudian mahasiswa latihan. Kemudian kita apply, kemudian kita OK. Nah, sudah, kita pilih di bagian sini, kita pilih data source, kita ganti menjadi ADDC1. Kemudian kita klik kanan, retrieve files, kemudian yes. Nah, di sini file-file yang sudah kita buat di Microsoft Access sudah terlihat. Saatnya kita memasukkan perintah, CMD-nya dulu. Oke, sekarang kita masukkan perintahnya. Kita sisa tekan ini 2 kali. Nah, di sini kita sisa masukkan perintah with ADDC
with ado DC1 titik records. Kemudian ketika terjadi error, nah di sini kalau misalnya kita terjadi error, maka kita langsung masukkan saja on error supaya tidak terjadi error. Nanti ketika penjemputan, maka kita tulis error resume next. No on error resume next, kemudian kita enter, kemudian titik, kemudian move first kita pilih, baru titik lagi, kemudian find atau mencari, titik 2 itu kita mau mencari kode obat, kemudian sama dengan petik 1, kemudian petik 2, baru tanda dan, kemudian teks 1 titik teks lagi, teks 1, kemudian teks lagi, terus spasi, baru shift dan tanda simbol dan, kemudian petik 2, petik 1 dan petik 2. Kita perhatikan baik-baik. Oke, kemudian kita enter, kemudian if not spasi titik elf then kemudian kita enter, kemudian message msg box, kemudian spasi petik 2 kode obat sudah ada, kemudian petik, baru enter, kemudian else, baru kita enter, baru titik add new. Nah, kemudian tanda seru kita masukkan sesuai dengan urutan yang tadi, berarti kode obatnya spasi sama dengan spasi teks 1 titik, kemudian teks, kemudian kita enter, kemudian tanda seru lagi, nama obat kita spasi lagi teks 2 teks, kemudian kita enter, kemudian sudah nama obat, jenis obat, kemudian kita spasi dulu teks 3 titik teks, enter, baru harga obat spasi, baru teks lagi 4 titik teks, baru enter, baru harga obat lagi, kemudian pembeli, baru enter, baru spasi teks 5 titik teks. Nah, sudah. Kemudian kita enter, kemudian titik update, kemudian kita enter, kemudian if, kemudian enter, on or go to now, and quit, kemudian enter. Setelah itu kita mau mencobanya dengan cara menekan, di sini kita masuk ke run, kita pilih start. Oke, kita akan mencoba untuk menginput. Misalnya kode obat
Kode obatnya misalnya 01. Kemudian nama obatnya paracetamol. Paracetamol. Kemudian jenis obatnya paten. Harga obatnya 5.000. Kemudian pembelinya ini kemudian kita simpan. Nah, berhasil kita simpan. Nah, kita lakukan sebanyak 10 kali. Baiklah, kita akan masukkan data sebanyak 10 kali. Saatnya kita mau menginput lagi. Kode obatnya lagi 2. Dia tetap namanya misalnya kemudian kita simpan. Nah, asalkan ada 3, 4, ranitidin, misalnya kemudian kemudian ada muncul dan akan ada kemudian kemudian yang terakhir ada dia dan ini dia simpan. Oke, jadi sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.